Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan praktek kembali cara penggunaan Maktul. Di sini kita akan membuat konten produk ataupun jasa yang nanti setelah kita setting ataupun kita buat di Maktul akan kita upload ke dalam website portal. Nah, di sini bisa penggunaannya website portal berupa portal kategori dan juga portal kota. Nah, di mana sama-sama kita ketahui bahwa Maktul ini salah satu tool yang bisa membantu kita untuk membuat konten ataupun memposting produk itu secara massal ya, secara banyak, dan bisa membantu kita membuat konten secara lebih cepat dan pastinya unik. Nah, di mana kita akan mulai ya cara penggunaan Maktul. Dan nanti kita akan upload ke dalam website portal kota ataupun portal kategori. Baik, di sini sebelum itu saya akan ini dulu ya. Saya sudah membuat akun di dalam panel member di website portal kota, di mana kuota yang saya miliki ada 100 di sini. Ada kuota 100 dan masih 0 postingan produk ya. Jadi saya akan coba praktek penggunaan Maktul nanti dari 100 ini berapa bisa kita setting ataupun kita upload ke dalam website portal kita ini. Kita lanjut ke Maktul tadi. Nah, sebelum itu kita buat judul dulu. Judul ini apa namanya, judul project ya. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu untuk di awal-awal baru kita masuk ke Maktul itu kita menambahkan ataupun membuat judul project. Nah, di sini nanti kita akan lebih mudah untuk mencari nanti project akan kita buat. Jadi sebelumnya saya sudah bikin itu keripik sanjay ya. Saya cobakan praktek dengan produk. Nah, jadi kalau bagi Bapak Ibu yang masih bingung bagaimana cara penambahannya, kita ketik saja di sini, tentu kita tambahkan keripik sanjay. Nah, ini ya seperti ini ya. Kita enter. Nah, nanti tinggal kita buat ininya. Ini sini ya. Kita pilih lagi, setelah kita buat tadi kita cari dan kita klik pilih. Nah, ini agar bisa kita masuk ke dalam ataupun nanti aktivitas yang kita lakukan baik menyusun keyword, membuat sinonim akan tersimpan di dalam judul project yang tadi kita buat. Nah, jadi kita lanjut ke susun keyword. Setelah itu kita ke susun keyword ya. Nah, untuk susun keyword itu ada dua metode. Yang pertama auto generate dan kedua input manual. Nah, di sini kita coba dulu. Nah, jadi untuk susun keyword itu dengan metode auto generate kita harus menyusun kata kunci berupa kata kunci awalan, keyword utama, ekor 1 dan ekor 2. Nah, jadi bisa Bapak dan Ibu buat terlebih dahulu, nanti sesuaikan dengan produk dan jasanya dan menyusun kata kunci ataupun keywordnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kata keyword awalannya saya sudah menggunakan harga, toko, dan penjual. Nah, jadi untuk setiap kalau boleh saya sarankan untuk kata kunci awalan itu ataupun keyword awalan itu gunakan kata kunci harga. Nah, karena harga ataupun jual itu merupakan kata kunci traffic yang bisa membantu kita untuk memancing calon customer kita itu mengklik postingan kita. Karena sama-sama kita ketahui bahwa orang di Indonesia ini cenderung membandingkan harga sebelum memilih suatu produk dan jasa tersebut. Nah, jadi saya sarankan untuk mengklik harga, membuat harga ataupun jual. Nah, jadi misalnya jual barang ini, jual harga jasa potong tebang pohon, harga jasa potong rumput. Nah, itu bisa nanti ketika orang mencari jasa tersebut akan postingan kita itu menjadi pilihan bagi si calon customer tersebut. Kemudian setelah kita buat ini, kita keyword utama ini kata kunci yang berupa produk ataupun jasa yang kita miliki. Nah, jadi saya coba untuk keripik sanjay ya.
Di sini kemudian ada oleh-oleh. Nah, di sini kemudian untuk ekor satunya itu asli khas Minang. Nah, itu bisa disesuaikan ya. Di sini ada contohnya murah, berkualitas. Nah, ini kalau untuk biasa misalnya profesional, harga jasa tebang pohon profesional, biaya gitu kan. Itu kan salah satu kata kunci traffic ya. Harga, biaya, kemudian jual, itu salah satu beberapa kata kunci awalan yang bisa ini ya untuk traffic gitu, mengandung traffic, mengundang traffic maksudnya. Nah, kemudian setelah itu ada ekor 2. Ekor 2 ini biasanya kita isi dengan kata kunci berupa kota, kabupaten ataupun kecamatan yang kita target. Nah, misalnya Bapak Ibu mau mentargetkan produk ataupun jasa Ibu di daerah domisili Bapak dan Ibu. Kita ambil di Bekasi. Nah, ini bisa dibuatkan di Bekasi Utara, di Bekasi Timur, di Bekasi Barat. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, jadi kita buat ya seperti ini. Ada harga, kemudian di penjual ya, kemudian toko jual. Nah, ini boleh digabung ataupun terpisah pun nggak masalah. Seperti ini Bapak dan Ibu. Dan keripik sanjay oleh-oleh asli khas Minang. Nah, ini bisa disesuaikan ya ekor satu ini karena dia bersifat pelengkap, bisa mendukung sesuai dengan ini kata kunci awal dan utamanya. Misalnya harga. Jadi harga bisa terbuat murah ataupun harga terjangkau itu bisa juga di ekor satu ini. Nah, setelah kita isi keyword awalan ini, kita submit ya. Nah, nanti kita scroll ke bawah itu ada hasilnya seperti ini. Ada 6 keyword ataupun judul postingan yang bisa kita gunakan. Nah, saya juga menyarankan bagi Bapak dan Ibu untuk keywordnya ini diusahakan lebih dari 5 suku kata ya. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, saya sarankan minimal 5 kata kunci, 5 suku kata. Jadi saya sarankan 5 suku kata karena kalau kalau di bawah dari 5 suku kata itu persaingannya sangat tinggi. Jadi yang pertama kita lakukan untuk belajar digital marketing di SEO ini, kita gunakan kata kunci long title, di mana kata kuncinya itu minimal sekali itu 5 suku kata. Dan kalau bisa 6 sampai 8 suku kata itu sudah sangat direkomendasikan ya Bapak Ibu. Diusahakan jangan terlalu pendek judul postingan ataupun keyword yang kita gunakan untuk postingan produk kita. Nah, setelah itu kita submit ya. Nah, dan juga untuk susun keyword ini biasanya kita gunakan ini ya, bisa kita gunakan yang namanya Google Suggest. Di mana Google Suggest itu bisa kita dapatkan kata kuncinya dari pencarian Google seperti ini ya. Keripik sanjay, atau kita lihat cek di sini, jual sanjay di. Nah, ini kita lihat ya, banyak ada yang jual, kemudian toko, harga. Nah, ini bisa menjadi kata kunci awalan yang memang bisa kita input di dalam Maktul. Nah, di sini kita lihat ya, Medan, Pekanbaru. Nah, ini kotanya. Nah, ini bisa Bapak Ibu jadikan referensi ketika Bapak Ibu sedang sulit untuk menentukan kata kunci. Nah, ini bisa menjadi referensi ya, dan bisa kita input yang bisa kita gunakan di dalam Maktul tersebut. Nah, ini kita lihat ada toko, harga, jual. Nah, ini yang berkaitan dengan kata kunci ininya, kata kunci produk yang kita miliki. Dengan cara mudahnya seperti ini ya, kita langsung buatkan produk ataupun jasa yang kita mau posting. Nah, itu kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat. Nah, harga, jual. Nah, ini bisa menjadi ini juga ya. Jadi
referensi judul ataupun kota ini kita lihat lagi. Nah, seperti ini, jual. Biasanya seperti itu Bapak Ibu ya, cara menentukan secara sederhananya dengan menggunakan Google Suggest. Dan ada juga yang bisa kita gunakan berupa tool ya, tool website yang biasa saya gunakan, keywordtool.io. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan juga. Kita cek dulu ini Indonesia ada nggak. Ini grafik Sanjay, cek dulu ini harga, resep, kemudian juga kita cari kata kunci yang mengandung ini ya, buying keyword juga ya, kata kunci kita langsung jualan maksudnya. Nah, ini harga, ini bisa disesuaikan dengan ini harga 1 kilo keripik Sanjay Christine Hakim balado. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi untuk keyword awalan ini kita gunakan yang pertama, yang biasa kita gunakan keyword traffic, harga, biaya, jual. Nah, itu bisa dikatakan traffic dan sekaligus buying keyword, ataupun kita to the point membuat judul itu memang judul jualan gitu kan, seperti ini, harga jual gitu kan, toko jual. Nah, jadi menandakan kita postingan kita itu memang untuk jualan, tujuannya untuk berjualan gitu. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat ataupun meriset kata kunci baik dengan menggunakan ini website keywordtool.io ataupun dengan Google Suggest, itu kita inputkan ke dalam website ataupun ke Maktul ya, baik itu keyword awalan, keyword utama, ekor 1 dan ekor 2. Nah, baru kita submit. Nah, hasilnya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 postingan produk. Jadi kalau semakin banyak ekor 2-nya ini, kota-kota ataupun kabupaten, kecamatan yang kita input di sini, itu akan semakin banyak nantinya hasil dari ini ya. Ininya. Coba kita cek lagi di Medan. Oke, kita coba submit. Harusnya 12. Nah, ya kan? Ini ada 12 judul keyword yang bisa kita gunakan. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita usahakan jangan terlalu pendek ya judul postingan kita. Nah, dan juga judul postingan kita itu buying keyword ataupun keyword traffic juga kita inputkan. Oke, kita lanjut. Setelah kita dapatkan ataupun kita susun keyword ataupun judul postingan kita lanjut ke sinonim. Nah, jadi sebelum itu Bapak dan Ibu, kita juga harus mempersiapkan yang namanya content master, di mana content master ini berfungsi untuk menjadi postingan, menjadi deskripsi produk ataupun jasa yang kita miliki. Nah, di mana nanti untuk pembuatan deskripsinya itu bisa kita gunakan ataupun kita minta bantuan dari AI ya. Dan jikalau Bapak dan Ibu sudah memiliki deskripsi produk atau jasanya, itu langsung tinggal kita buat yang namanya sinonim. Nah, jadi sebelum kita membuat sinonim, kita harus terlebih dahulu memiliki yang namanya content master. Seperti ini ya. Jadi saya sudah buat tadi sebelumnya dengan ChatGPT, ataupun bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki konten. Nah, itu saya akan bagikan prompt-nya, bisa dengan bantuan ChatGPT ya. Bisa yang lebih mudah itu dengan ChatGPT. Caranya, tolong buatkan, ini prompt-nya ya, prompt konten prompt pembuatan deskripsi produk atau jasa. Tolong buatkan
konten SEO 1500 karakter tentang, nah ini salah ya, ini kita edit lagi, karakter tentang, nah ini kita titik koma, judul postingannya ya, judul postingan atau judul atau keyword atau judul postingan yang akan kita posting, kemudian tambahkan numbering, bulletin, dan tabel. Untuk harga jangan dicantumkan, serta tambahkan fitur pendukung SEO. Nah, ini bisa Bapak Ibu buat gunakan ya promptnya untuk bagi Bapak Ibu yang belum memiliki konten deskripsi produk dan jasanya, itu bisa dengan ChatGPT ini agar lebih mudah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memiliki produk, apabila sudah memiliki konten, kita lanjut ke membuat sinonimnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lanjut saja. Ini nanti saya akan buatkan di kolom deskripsi, dan bisa Bapak Ibu copy ataupun Bapak Ibu gunakan nanti. Oke, kita lanjut ke Maktul. Nah, ini saya copy dulu. Nah, ini konten saya ya, konten saya yang akan saya gunakan, konten master yang akan saya gunakan atau saya buat sinonim. Nah, kita lanjut, kita buat sinonim ke menu sinonim ini. Jadi Maktul ini sebenarnya bermain di ininya ya, memainkan yang namanya sinonim dari kalimat ataupun konten masternya. Jadi dengan sinonim yang banyak, itu akan nanti si Maktul ini akan mengenerate setiap postingan itu akan berbeda-beda konten, namun secara tujuan atau maknanya tetap sama dengan ini yang tadi ya, dengan konten master tersebut. Nah, jadi di situ kita gunakan ataupun kita mainkan ininya, sinonimnya, agar tidak terjadi yang namanya duplikat konten. Nah, kita lanjut. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membuat ini ya Bapak Ibu, membuat sinonim terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu panjang durasinya. Jadi saya sudah sedikit buatkan, dan saya akan coba lanjut ya, dan ada beberapa yang belum saya buatkan ya. Nah, ini saya ambil aja yang ini ya, kita masuk ke Maktul. Jadi setiap ini per ini ya, jadi di Maktul ini bisa kita buatkan sinonimnya per kata ataupun per kalimat. Tapi kalau saya biasanya per kalimat ya, agar lebih ini juga lebih tidak terlalu memakan waktu. Jadi kalau per kata itu cukup menghabiskan banyak waktu itu, tapi tergantung dari Bapak Ibu sekalian yang mau mengerjakan Maktul ini. Jadi untuk contohnya saya gunakan per kata terlebih dahulu. Nah, jadi untuk penambahan ininya kita klik tambah random. Kalau tambah random ini dia untuk per kalimat ya. Namun untuk per kata itu biasanya kita terlebih dahulu pastikan di sini. Kita pastikan di sini dulu konten mastering tersebut, dan nanti baru kita cek yang baca teks enter ini. Nah, dia akan muncul per kata nantinya. Per kata seperti ini. Seperti yang autentik. Nah, ini akan secara otomatis akan muncul di bawah seperti ini ya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu
coba juga bagaimana cara perkata. Namun perkata ini dia harus kita harus pandai mensortir, karena kalau perkata dia harus menyambung ya, sesuai, harus nyambung dengan makna dan tujuan dari kalimat tersebut. Namun saya coba untuk per kalimat terlebih dahulu. Kita klik tambah random, kita paste di sini judul yang tadi, kemudian kita simpan, klik simpan ya, jangan lupa disimpan. Nah, kemudian untuk membuat sinonimnya itu kita gunakan ChatGPT kembali. Sebelum itu kita paste di sini dulu ya. Ini. Nah, jadi untuk ininya, ini promptnya ya. Nanti saya akan coba bagikan juga di deskripsi. Ini prompt seperti ini. Tolong buatkan 60 persamaan kalimat berikut tanpa duplikat satu sama lain. Jadi untuk duplik ataupun sinonim yang kita buatkan itu, kalau boleh saya menyarankan minimal 100 sinonim. Jadi kalau lebih dari 100 sinonim itu lebih bagus. Misalnya Bapak dan Ibu mau membuat postingan 1000 kalimat atau 1000 postingan, berarti kalau bisa itu 1000 persamaan kalimat juga yang bisa Bapak Ibu input di sini. Nah, kalau semakin banyak postingannya, maka akan semakin bagus kita buat, lebih bagus kita buat semakin banyak juga persamaan kalimat yang kita hasilkan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau 100 postingan, nah itu minimal 100 sinonim juga yang dibuat. Kalau Bapak Ibu mau bikin langsung 500 postingan, berarti ya minimal ya 500 juga. Jadi saya sarankan seperti itu. Baik, lanjut saja ke ChatGPT. Di sini tolong untuk promptnya tolong buatkan 60 persamaan kalimat tersebut duplikat satu sama lainnya. Nah, baru dipastikan kalimat yang mau kita buatkan ya. Kita enter. Ini kita tunggu dulu. Nah, jadi dengan bantuan dari ChatGPT akan memudahkan kita dalam membuat sinonim. Jadi sebelum adanya ChatGPT, sebelumnya ada AI, kami untuk membuatkan maktul, membuat konten dengan menggunakan maktul itu butuh waktu yang cukup lama, karena yaitu kita bikin sinonimnya secara ini ya, kita berpikir terlebih dahulu bagaimana cara kita berpikir dengan mau seperti apa konten masternya. Kemudian setelah kita dapatkan konten masternya, kita buatkan lagi sinonimnya perkata, dan perkata itu kita buat 100 ataupun 50 minimal ininya ya, sinonimnya. Nah, itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi dengan adanya AI mungkin sangat membantu ya, mempercepat pekerjaan project maktul ini. Nah, kemudian ini baru 60 ya. Jadi kalau tadi saya sarankan ada minimal 100. Nah, ini prompt kedua. Untuk 40, tambahkan 40 lagi persamaan kalimat di atas tanpa duplikat satu sama lainnya. Nah, jadi di sini saya membagi ya, 60 terlebih dahulu, kemudian lanjut 40 persamaan kalimat yang saya buat. Kenapa? Karena kalau saya minta langsung 100 itu kadang nggak nyampe 100. Kadang 40, kadang 30, kadang 20. Kadang saya pakai yang berbayar, yang ini ya, yang free ya, yang gratisan. Nah, jadi ngekalinnya seperti itu, kita minta secara bertahap. Kita minta dulu boleh 60 40, boleh 50 50, boleh 30 70, itu tergantung Bapak Ibu. Oke, setelah selesai kita copy dulu ya, kita copy. Kemudian kita ke ini. Jadi kita langsung ini lagi ya.
kita sortir lagi, filter lagi dengan aplikasi remove duplicate line seperti ini. Ini saya bikinkan ini ya dengan full page web PHP. Tapi kalau yang versi websitenya ada nama websitenya. Untuk versi website namanya Tooldojo ya. Nah, Dojo Toolbox ini baru ambil yang ini ya, remove duplicate line. Nah, ini versi yang websitenya. Cuma karena kalau ini harus login dulu ya. Dan saya untuk alternatifnya itu saya buatkan dengan full page. Oke, ini udah 40, ini kelihatan buffer 40, after 40 dan 0 duplikat dihapus. Nah, ini menandakan 40 sinonim ini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang sama gitu. Lanjut kita ke 60 sinonim lagi. Ini kita cek ya. Ada 100. Ini 100, 0 duplikat dihapus. Oke, ini lanjut kita copy, kita masuk ke aplikasi berikutnya, itu replace tool ya. Jadi replace tool ini saya gunakan untuk menambahkan titik koma seperti ini ya. Ini seperti ini. Tujuannya ketika saat kita memasukkan ke dalam maktul itu dia akan menjadi sinonimnya itu akan masuk ataupun diterima oleh maktul itu seperti ini tampilannya, menjadi warna biru seperti ini ya. Jadi kalau dia nggak warna biru, dia nggak masuk ataupun nggak tersimpan di dalam si maktul tersebut. Jadi tujuannya kita membuat titik koma itu untuk ini agar si maktul ini lebih mudah menyimpan atau men-save sinonim yang kita buat dengan ChatGPT. Oke, ini setelah itu kita paste di sini ya, sesuai dengan judulnya ya. Jangan lupa. Nah, ini menandakan sinonim kita itu sudah tersimpan di maktul. Kemudian kita klik simpan. Jadi jangan lupa setelah kita buatkan sinonimnya, kita selalu simpan ya, agar tidak hilang. Oke. Kemudian kita lanjut yang kedua, sinonim yang kedua. Ini variannya. Ini kembali di sini. Kita paste dulu di sini ya. Dan kita ambil lagi prompt yang sebelumnya. Seperti itu ya. Seperti ini. 60, 40. Itu tergantung Bapak dan Ibu sekalian. 40 boleh, 50 untuk percobaan pertama juga boleh. Itu tergantung dari Bapak dan Ibu sekalian ya. Tunggu lagi. Oke, kita lanjut 40 lagi. Ini kita ambil dulu ya. 60. Oke, kita lihat lagi. 60. Nah, ini oke ya. 100, kita kembali ke sini. Kita cek lagi. Oke, 100 ya. Ini kita copy, kita ke replace tool, kita replace all untuk menambahkan yang tadi ya, menambahkan
titik koma. Oh, ini belum, ini kita enter dulu. Kemudian kita copy judulnya, copy kalimat tadi yang mau kita bikin sinonim, paste di sini. Ini simpan ya. Oke, kita simpan. Lanjut ke berikutnya, sinonim berikutnya ya. Ini kita copy, paste di sini. Ataupun kita paste juga di Maktul ya terlebih dahulu untuk save-nya. Ini kita hapus, kita simpan. Oke, lanjut ke Maktul. Kita copy, diusahakan agar lebih ini ya, agar lebih bagus lagi, minimal 100. Kalau lebih dari 100 supaya ibu bisa bikin sinonimnya semakin bagus. Jadi untuk pekerjaan di Maktul ini cukup memakan waktu ya Bapak dan Ibu, apalagi untuk sinonimnya. Namun setelah kita dapat selesaikan ini, itu untuk konten satu website itu bisa langsung terhandle, ataupun langsung bisa kita kerjakan lebih singkat lagi waktunya dibanding secara manual. Namun saya sarankan juga Bapak dan Ibu agar lebih sering dulu ya sebelum menggunakan Maktul ini, harus terlebih dahulu sering memposting produk secara manual. Karena kalau nggak paham secara manual itu takutnya kurang memahami nantinya. Secara manual yang ini ya, posting produk secara manual agar lebih paham nanti step by step yang ada di dalam Maktul. Jadi kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan posting produk secara manual, itu nanti ketika di Maktul akan lebih mudah. Kita lihat lagi. Oke, ini udah ya, 40. Kita ambil lagi ya. Kita ambil lagi. Kita ke sini. Oke. Kadang ChatGPT dalam membuat sinonim itu ada yang sama juga. Jadi kita harus memfilternya lagi ya dengan remove duplicate line ini. Oke, ini yang kita copy. Kita ke Maktul lagi. Nah, ini ya, tak hanya di Gemarit ini. Oke, langsung kita submit, kita simpan. Nah, lanjut setelah kita selesai dengan membuat sinonim content master yang kita miliki, kita lanjut ini ya. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu kita susun ininya, postingan produknya sesuai dengan secara manual yang tadi ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, ini kan lagi kita susun. Di Maktul juga ada yang seperti ini ya, dashboardnya ini ya. Kemudian karena kita mau menambahkan ke dalam website portal, kita pilih yang menu sesuai dengan portal ya. Portal ini sebelumnya mungkin belum bisa ini ya, mungkin ada yang, kalau saya pribadi untuk di menu produk portal ini belum bisa kita gunakan. Jadi untuk alternatifnya kita gunakan yang produk DU, karena dia sama ya, secara template-nya itu hampir sama dengan DU portal itu ya, baik portal kategori maupun portal kota. Nah, kita klik input produk. Nah, ini kita gunakan untuk portal ini ya, portal produk dan kategori. Nah, kemudian kita pilih ID kategori. Untuk menentukan ID kategorinya, kita buka website
portal kategori ataupun portal kota. Kita pilih sesuai ininya ya, kategorinya sesuai dengan produk ataupun jasa yang kita mau posting. Karena saya makanan, cemilan, saya pilih yang ini ya, food and culiner, kita pilih food. Nah, oke, setelah kita menentukan kategorinya, kita cek nomor ID kategori. Kita lihat di sini ya, setelah nama website /kategori /angka ini. Nah, ini menandakan ID kategori dalam website portal ataupun portal kota dan portal kategori. Kemudian kita kembali ke Maktul. Nah, ini ID kategorinya 22 sesuai dengan yang tadi ya, dengan ID yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ID member itu berbeda dengan di dongkrak usaha. Jadi untuk melihat ID member ini kita harus login ke superadmin. Seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu harus login dulu terlebih dahulu ke dalam website ataupun ke admin panelnya, ke superadmin, kemudian pilih produk, pilih ke member aktif. Kita login lagi. Member aktif, kemudian cari ini nama membernya ya. Ini dicari nama membernya, disesuaikan, kemudian klik edit. Nah, kemudian di bagian atas ini, bagian atas itu ada angka 80. Nah, jadi setiap member itu dia akan beda-beda ya. Ini 80. Kalau ini dia 81 berarti. Nah, ini kan dia akan berbeda. 81. Ini kita lihat berarti yang tadi ini 80 ya. 80. Oke. Lanjut ke harga. Ini 0 1. Nah, ini pakai 62 ya nomornya. Pakai 62. Kemudian untuk teks WhatsApp-nya bisa dibuat, halo admin, mohon info untuk harga keripik Sanjaynya bisa dibantu. Nah, ini bisa disesuaikan ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu kita lanjut ke kolom deskripsi ini. Kolom deskripsi ini kita cocokkan sesuai dengan judul yang kita buat sinonim sebelumnya. Caranya kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita klik, kita pilih sesuai dengan judul yang sinonim yang tadi ya. Seperti ini. Tinggal kita klik. Nah, setelah kita klik dia akan muncul sampai muncul garis 2 kiri kanan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sesuaikan ya. Kita coba lagi, mengulangi. Caranya kita blok, kemudian kita pilih seperti ini. Kemudian lanjut ke berikutnya sampai barat. Nah, ini ya. Sampai Sumatera Barat. Oke, terbuat dari rambut tradisional. Nah, disesuaikan dengan ini ya. Sepertinya nah di sini. Oke. Sampai tradisional. Ini dipilih lagi. Rasanya menjadikan keripik tinggi. Rasanya bawah ya, tadi di bawah tinggi. Oke. Varian manjakan lidah, bawah lagi. Ini dia sampai Indonesia. Nah, oke. Baru lanjut ke bahan prosesnya ini ya. Bahan apakah ada ininya kita buatkan. Nah, ini sinonimnya ya. Bahan utama, kemudian kita blok lagi proses, kemudian pembumbuan varian, nih tawar. Jadi dibuat dulu ya Bapak dan Ibu. Tujuannya untuk memasukkan sinonim yang tadi. Saka ini. Oke, variasi. Gula merah,
tabel yang ada ya, berarti yang ini aja. Oke. Oke. Dengan keripik sanjay. Oke, kemudian kita lagi ya. Sudah lupakan. Ini lokal ya. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita submit dulu, jangan lupa di submit. Kita lihat apakah sudah muncul semuanya ya. Udah ya. Garis-garisnya ini ya, udah. Lanjut ke konten Google, bisa dibuat SEO deny saja. SEO deny seperti ini. Kemudian untuk ininya SEO deny buat kita keyword yang kita target ya, kita gunakan dalam website produk yang ataupun jasa yang kita posting. Harga, penjual, tempat yang penjual, Kasminang. Oke, ini kita untuk meta deskripsi itu kita buatkan lagi caranya dengan meta ini ya, dengan AI ya. Jadi kita copy dulu gambar ininya, kita copy semuanya ini. Jadi kita paste di sini. Tolong buatkan 100 meta deskripsi dengan 160 karakter yang berisi penawaran tentang artikel berikut ini ya. Ini paste, kemudian kita submit. Kita coba 100 mau apakah muncul gitu ya. Mudah-mudahan bisa langsung 100, kalau enggak kita coba lagi, kita lihatkan aja dulu ya. Kita tunggu lagi, berarti kita buat dulu ya. Jadi kita buat dulu sinonim yang tadi, kita ke sinonim, kemudian kita tambahkan lagi kolom meta deskripsi, namanya meta deskripsi. Oke, ini kita simpan, kita ke sini dulu, sudah sampai berapa dibikinnya.
Nah, ini bisa ya. Terkadang dia bisa langsung 100, namun kadang nggak sampai 100. Tergantung dari ininya juga, AI-nya juga ya. Ini udah ya. Oke, ini kita copy. Oke, kita ke sini lagi. Remove duplicate line. Kita cek ya, apakah ada. Nah, oke, ini 100 ya. Kita copy, paste di sini. Oke, kita ke Maktul. Kita paste di kolom deskripsi tadi ya, di sini ya. Oke, nah ini kok dia ini ya, ada aneh juga nih. Coba potong-potong gitu ya. Yang ini dia ya. Gini secara manual nih. Nah, ini banyak kepotong nantinya ya. Oke, copy ya. Kita ke Maktul lagi. Nah, ini udah ya. Yang kepotong nih. Lanjut, kita simpan. Kita kembali ke produk DU ini ya, untuk portal. Nah, jadi untuk meta deskripsi ini kita langsung pilih yang ini ya. Di meta deskripsi yang ini. Nah, ini dia. Kita setelah muncul kita submit lagi. Nah, kemudian untuk gambar kita masuk ke dalam ini ya, panel membernya, kita pilih upload multiple gambar. Oke, ini ya, kita just file. Sepuluh ya, berarti minimal 10. Pilih lagi.
klik kanan, copy image address, paste lagi. Ini seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi copy klik kanan aja, kemudian copy image address sampai nanti semuanya ya, 3, ini 4, empat ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini dulu ya, kita coba kita ketik komanya. Jadi usahakan untuk gambarnya juga banyak ya Bapak dan Ibu. Kalau ada 100 postingan, buat 100 gambar kalau bisa. Ini kita copy sini ya, ke di sini. Oke, kita submit. Oke, ini sudah sesuai ya. Nah, jadi untuk testingnya itu kita coba satu dulu, satu kota dulu ya, karena kita testing takutnya ada yang error. Kita coba sedikit perlahan dulu. Jadi setelah itu sudah oke, kita cek yang ini ya, lihat hasil. Jadi kalau kita inputnya di auto generate, input keywordnya, berarti untuk lihat hasilnya di sini ya, di bagian lihat hasil ini aja. Kalau kita input produk keywordnya itu di input manual, itu kita lihat hasilnya di V2 ini, seperti ini ya. Ini karena judulnya nggak ada, karena kita bikin di auto generate, kita lihat hasil. Nah seperti ini. Ini ID kategorinya, judul. Nah ini ya berbeda ya. Kita lihat lagi. Ini aja, keripik Sanjay oleh-oleh terkenal di Sumatera Barat. Keripik Sanjay jajanan klasik Minang. Nah ini ya, ini aja sudah berbeda judul headline-nya. Kerupuk Sanjay istilah Minang. Sanjay adalah panganan khas Bukit Tinggi Sumatera Barat. Ini kerupuk Sanjay, nama lain keripik Sanjay dalam bahasa Minang, ada kudapan khas Bukit Tinggi Sumatera Barat. Nah ini sudah berbeda ya. Jadi ini sinonim-sinonim yang kita buat tadi itu akan memperunik dan serta akan membedakan konten yang kita buat di dalam maktul tersebut. Nah, ini bisa menjadikan website kita postingan produk kita itu berbeda ya, dan tidak ada yang namanya duplikat konten seperti Bapak Ibu. Dan setelah sesuai rasanya, kita lanjut ya ke ini. Kita klik download CSV seperti ini. Kita pilih download CSV. Nah, ini ya. Oke. Kita masuk ke super admin. Jadi untuk maktul di portal kota itu nggak bisa dari member ya, nggak bisa dari admin panel membernya ini. Namun cara ininya masuk lewat super admin. Jadi kalau ada member Bapak dan Ibu yang mau mengupload postingan produknya lewat maktul, jadi mereka harus mengirim ke Bapak Ibu ya sebagai owner terlebih dahulu, dan nanti Bapak dan Ibu baru uploadkannya langsung ke dalam website super admin ini. Kita langsung ke produk ya, ke produk. Ke produk. Nah, kita pilih yang import file CSV. Ini kita klik choose file. Kita cek lagi yang baru ya. Nah, ini ya. Kita cek. Kita open dan kita submit. Selamat, data berhasil diupload. Nah, kita cek di websitenya ya. Apakah sudah terupload? Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi ada 6 ini ya. Ada 6 judul. Kita lihat dulu. Ya, ini ada 6 hasil keywordnya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek lagi. Ini berbeda ya tiap-tiap ininya ya. Camilan Bukit Tinggi dikenal. Nah, ada lagi, kita cek dulu. Kita cek masing-masing ini. Keripik Sanjay makan ringan ranah Minang. Ini
oleh-oleh populer dari Ranah Minang keripik Sanjuna. Ini dia akan berbeda konten satu dengan konten yang lainnya. Seperti itu Bapak dan Ibu, cara penggunaan ini, dan kita lihat di dalam ini kita ya, apa namanya, ini kita cek dulu. Hal ini masih 0, tadi 6 ya, maaf tadi 0 ya, dan ini udah berubah jadi 6. Nah, ini ada 100 per 100 gitu ya, ada suatu kuota itu 100 dan 6 postingan yang sudah terinput. Kita cek di produk. Nah, ini sudah ya, sudah ada ya. Jadi tadi ini kosong dan ininya masih kosong juga. Nah, ini sudah terupload, ada 6 postingan produk. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu cara penggunaan ataupun penggunaan Maktul untuk membuat konten di portal kota ataupun portal kategori. Dan sedikit informasi untuk fiturnya itu bukan di portal ini ya. Itu saya sarankan untuk di portal DU karena secara template-nya itu hampir sama dengan dongkrak usaha. Mungkin ada untuk portal ini mungkin belum diinikan sama tim titik terang juga ya. Belum mungkin ada yang error atau gimana ataukah itu masih belum diaktifkan atau gimana, itu tergantung ininya nanti settingannya, dan mungkin kedepannya akan saya ajukan perbaikan di portal ini agar bisa kita gunakan untuk ini ya, upload hasil dari ini produk portal kota dan kategori. Secara ininya sama, cuman tadi sebelum ini saya sudah coba download, hasilnya error, dia nggak kebaca ataupun tidak bisa masuk hasil postingannya ke dalam website portal kota ataupun kategori. Nah, jadi untuk sementara itu kita gunakan fitur yang produk DU ini, karena secara ini ya, secara konsep itu hampir sama. Portal kota kategori itu hampir sama dengan dongkrak usaha, jadi bisa sama dengan template-nya pun hampir sama juga. Jadi untuk secara pengaturannya di sini itu bisa ya, hampir sama bisa katakan sama seperti itu. Kategori, ID member, nah seperti itu. Jadi ini dilihat di kategori websitenya, kemudian untuk ID member di portal kota kategori itu bisa lewat super admin ya. Jadi super admin, dilihat admin ininya, member aktifnya, member aktif, kemudian dipilih nama user ininya, kita lihat lagi usernya, kemudian dilihat di sini bagian atas ini menandakan ID member. Nah, seperti itu. Jadi kalau di dongkrak usaha itu kan secara ini nggak perlu masuk ke super admin ya, itu bisa kita cek lewat di websitenya, detail websitenya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu bisa memahami cara penggunaan pembuatan konten lewat Maktul, dan bisa jadi ini salah satu solusi bagi Bapak dan Ibu yang terkendala di dalam pembuatan postingan produk itu. Dengan Maktul ini bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan pastinya ya lebih cepat, lebih mudah, dan bisa membantu Bapak dan Ibu mengoptimasi website portal dan kategorinya. Mungkin sekian Bapak dan Ibu penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya. Jikalau ada yang belum dipahami bisa japri saya di grup portal kota, saya ada ya, jadi bisa Bapak Ibu japri saya kalau ada yang belum dipahami tentang penggunaan Maktul untuk produk portal kategori, untuk upload produknya ya ke dalam website portal kota dan portal kategori. Mungkin sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.